ada kesempatan untuk mempercayai Yesus dalam hidup kita, saudara percaya padanya dengan segenap hati. Saudara jangan ragu-ragu, karena sebenarnya dosa yang paling besar itu bukan dosa dosa membunuh, bukan dosa berzina, bukan itu dosa paling besar. Dosa yang paling besar itu tidak mempercayai Yesus. Itu adalah dosa paling besar. Itu adalah dosa yang nggak bisa diampuni. Jadi kalau saudara misalnya tidak percaya Yesus dalam hidup Anda, nah itulah dosa yang nggak bisa diampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, kecuali hanya satu, yaitu dosa menyangkal Yesus. Jadi kalau misalnya sampai kita menyangkal Yesus, itu artinya pertanda bahwa saudara akan terpisah selamanya dengan Tuhan Yesus. Dan itu adalah hidup yang paling mengerikan, karena kalau perpisahan itu kan selamanya, saudara, terjadi perpisahan selamanya. Nah saudara, oke, kita lanjut pada tadi. Jadi tidak mungkin salib bisa dielakkan. Tidak ada jalan lain agar kita bisa selamat selain salib. Nah saudara, tetapi kita lebih masuk ke dalam lagi. Tetapi sebenarnya mengapa harus salib? Kan itu tadi kenapa harus salib? Yang pertama kan itu karena memang itu tujuannya untuk hukuman atas dosa kita. Tapi persoalannya kenapa harus salib itu? Nah saudara, pertama perhatikan. Pertama, karena cara penebusan Yesus itu, saudara, harus melibatkan darah. Jadi salib itu, saudara, akan mengeluarkan darah. Darah itulah yang menjadi penebusan dosa itu. Ketika darah mengalir, maka dosa terampuni. Nah saudara, dalam perjanjian lama ini digambarkan bagaimana penebusan dosa itu melalui darah. Coba kita baca sebentar dalam Ibrani 9 ayat 22. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi saudara, yang dituntut dalam pengampunan dosa itu adalah darah. Kenapa? Karena darah itu nyawa. Jadi ketika orang jatuh dalam dosa, yang bayarannya adalah nyawa, darah. Jadi harus darah yang keluar. Untuk menebus itu penebusannya harus darah. Itu pembayaran yang termahal. Ya. Pembayaran yang termahal adalah darah. Nah saudara, jadi memang Yesus harus disalib. Ya. Dia harus menanggung hukuman itu dengan cara disalib. Nah baru saudara yang kedua, perhatikan yang kedua, dia harus mati sebagai orang yang terkutuk akibat ketidaktaatan. Itu alasan yang kedua. Nah saudara, kematian Yesus disalib itu menggambarkan kutuk. Jadi saudara, penyaliban itu adalah lambang daripada kutuk. Ya. Makanya dikatakan, mari kita baca dalam Galatia pasal 3 ayat 13. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi memang harus salib. Ya. Saudara, kenapa salib? Karena salib itu, saudara, itu menggambarkan orang yang benar-benar terkutuk. Itu artinya begitu. Ya, salib itu artinya lambang bahwa orang itu adalah orang yang terkutuk. Ya. Kenapa saudara? Karena salib itu kan menghukum orang itu di tiang gantungan. Saudara, dia digantung di situ. Ya. Dia digantung. Saudara, dia tidak diterima oleh tanah. Juga dia tidak diterima oleh langit. Jadi saudara, dia digantung. Ya, jadi itu bentuk hukuman yang paling besar bentuknya. Model penghukumannya itu harus salib. Karena saudara, sebenarnya itu juga ada hubungannya dengan budaya waktu Yesus disalib. Budaya waktu Yesus disalib, saudara, kalau ada pada masa itu, misalnya di dalam bangsa Yahudi sendiri, saudara, dalam budaya bangsa Yahudi, orang yang dihukum disalib itu orang yang
pemberontak besar. Itu orang yang berdosa keji luar biasa. Nah itulah pada waktu itu budaya yang berlaku. Jadi kalau ada orang yang berdosa luar biasa, dosanya, itu nanti digantung di salib, digantung di atas tiang. Entah bentuk salibnya bagaimana itu nggak menjadi persoalan. Tapi saudara, yang jelas itu digantung. Dia jadi seperti itu tadi yang saya bilang, tidak diterima langit, tidak diterima tanah, tidak bisa menyentuh tanah dia. Jadi itu melambangkan hukuman terberat. Itu hukuman yang bisa dikatakan sebagai hukuman terkutuk. Nah, saudara perhatikan, kegagalan manusia dalam mentaati hukum Taurat membawa murka Allah atas manusia, sehingga harus mati dengan cara terkutuk. Perhatikan saudara, pada masa itu bagi orang Yahudi, bahwa orang yang mati di kayu salib adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi saudara, waktu Yesus waktu Yesus dihukum salib itu kan ada budaya yang berlaku di dalam bangsa Yahudi. Saudara, bahwa kalau ada orang yang berdosa, dosanya udah luar biasa dosanya, itu pemberontak yang luar biasa, maka hukumannya saudara salib. Dia disalib. Nah, pas ketika Yesus disalib, itu berhubungan dengan rencana keselamatan. Jadi memang itu sudah mengatur, semua Allah sudah mengatur bahwa nanti memang Yesus harus disalibkan dalam bentuk budaya Yahudi pada waktu itu. Selain budaya Yahudi, juga dalam budaya Romawi. Nah, saudara, dalam budaya Romawi sama saudara. Perhatikan, orang yang berdosa pada budaya Romawi, hukumannya juga sama, dikutuk. Disalib. Pada zaman Yesus itu, pada waktu Yesus disalib, ya waktu itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Yang menghukum Yesus kan, yang menjatuhkan hukuman penyaliban itu kan bangsa Romawi. Itu dari kekuasaan Romawi. Nah, saudara, berarti pada waktu itu salib pun itu penghukuman orang pada waktu zaman Romawi itu bentuknya salib. Itu hukuman yang bagi orang yang berlaku pada zaman itu. Nah, perhatikan, bagi orang Romawi pada waktu itu hukuman salib adalah hukuman bagi orang paling berdosa, ya, sangat menjijikan dan paling hina. Dan kita tahu juga kan waktu Yesus disalib kan ada orang kiri kanan kan yang mendampingi Yesus waktu disalib. Jadi memang budaya pada waktu itu seperti itu bentuk hukumannya. Jadi orang yang memang berdosa besar itu, pemberontak besar, pemberontak terhadap bangsa negara Romawi pada waktu itu, nanti hukumannya disalib. Jadi saudara, itu berhubungan dengan budaya, bentuk hukuman pada zaman itu yang berlaku adalah bentuk hukuman budaya Yahudi dengan budaya Romawi, itu sama. Makanya pada waktu itu Yesus disalib. Ya. Nah, lanjut saudara, perhatikan alasan ketiga, kenapa harus disalib. Nah, saudara perhatikan, penebus kita harus dihukum sebagai orang yang bersalah. Padahal dia tidak melakukan pelanggaran satupun. Nah, saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 21, ya, saudara masih ingat ayatnya, bahwa dia yang tidak mengenal dosa, ya, dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Coba kita baca sebentar ya. Dalam 2 Korintus 5 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, kegagalan kita, ya, kegagalan orang dalam melakukan hukum Taurat membuat kita harus dihukum, ya. Dan saudara, kematian Yesus, dia bukan mati karena dosanya. Itu harus diperhatikan. Dia bukan mati karena dosanya, tapi dia mati karena dosa kita. Makanya Yesus itu disalib.
Nah, Yesus sebenarnya tidak perlu disalib. Kenapa? Karena dia tidak punya dosa. Dalam dunia ini saudara, manusia satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa hanya ada satu, yaitu Yesus. Kenapa saudara? Yesus tidak pernah berbuat dosa. Saudara, karena perhatian baik-baik, Yesus itu saudara, dia adalah Allah. Selain dia manusia, dia juga Allah. Karena kealahannya saudara, maka dijamin Yesus itu tidak bisa buat dosa. Karena Yesus itu selain dia manusia, dia juga Allah. Nah, tidak mungkin saudara manusia itu bisa berbuat dosa. Karena ada kealahan dalam diri Yesus yang menopang Yesus itu, sehingga dia tidak mungkin bisa berbuat dosa. Jadi maka Yesus itu tidak bisa berbuat dosa. Nah, jadi kalau dia dihukum disalib, itu bukan karena dosanya, itu karena dosa kita. Nah, saudara, ini menjelaskan apa bagi kita? Bahwa hukuman kita sudah terlaksana, sudah terjadi. Makanya buat orang percaya tidak ada lagi hukuman dosa. Kalau saudara sampai mengerti ini, bisa dipastikan saudara selamat. Saudara bebas dari hukuman kekal. Saudara ingat, hukuman kekal ini bukan usaha kita. Apa kelepasan dari hukuman kekal? Ya, keselamatan kita itu bukan hasil usaha kita. Karena tidak ada usaha yang bisa kita buat untuk bisa menyelamatkan kita. Nah, ini hal yang harus dipahami sebagai orang percaya. Jadi saudara, ada 3 alasan kenapa harus disalib. Nah, saudara, itu tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi beberapa alasan, ada 3 alasan tadi. Nah, itu saudara harus pahami. Nah, saudara, yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau Yesus dia membebaskan orang dari hukuman dosa yang kekal. Tapi bagaimana dengan hukuman Yesus kan begitu singkat? Bagaimana hukuman yang begitu singkat? Ya, hanya 3 hari dia mati, baru lagi habis itu dia bangkit. Nah, bagaimana waktu yang begitu singkat Yesus menanggung hukuman dosa yang kekal? Apa mungkin? Apakah itu bisa? Nah, saudara, ini harus diperhatikan ya. Ada orang-orang bertanya seperti itu. Ada orang-orang muslim juga bertanya begitu. Bagaimana Yesus mau menanggung hukuman kekal? Ya. Hukuman kekal itu artinya sifatnya selama-lamanya. Sementara Yesus kan hanya mati dalam waktu singkat. Bagaimana dia bisa menanggung hukuman kekal? Bagaimana kita bisa menjawab itu? Nah, ini saudara akan, kalau kita paham ini akan membuat kita lepas dari keraguan-raguan akan keselamatan kita. Nah, saudara perhatikan, walaupun Yesus saudara, dia memang begitu singkat membayar dosa kita itu disalib di atas kayu salib. Ya, memang itu begitu singkat. Kalau misalnya kita hitung mulai dari ketika dia lahir, inkarnasi, Yesus inkarnasi, sampai nanti dia jadi manusia, menderita, terus mati, bangkit, naik ke surga, kira-kira berapa tahun semua itu? Berapa? 30? Piro? Saudara, itu 33,5 tahun. Coba direken lagi. Ya, saudara, memang Yesus menderita dalam waktu yang sangat singkat. Mulai dari Yesus inkarnasi jadi manusia sampai mati dan bangkit naik ke surga hanya sekitar 33,5 tahun. Jadi penderitaan Yesus itu singkat, 33,5 tahun. Saudara, Yesus menanggung dosa penderitaan kita itu sebenarnya itu dia mulai lahir ya saudara ya. Mulai kelahiran. Kalau puncaknya nanti di atas salib. Puncak dari penebusan dosa kita itu di atas salib. Itu puncaknya. Nah, kalau dihitung dari inkarnasi sampai naik ke surga hanya 33,5 tahun. Jadi artinya singkat. Nah, dipertanyakan, lalu bagaimana kok bisa waktu singkat dia menanggung dosa dengan dia menebus dosa yang sifatnya kekal, hukuman kekal. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Pertama, bahwa memang hukuman kekal itu adalah, hukuman dosa itu adalah hukuman kekal.
Saudara nanti bisa baca dalam Alkitab. Coba sebentar kita lihat beberapa tes Alkitab. Ya, saudara perhatikan, benar bahwa hukuman dosa itu adalah kekal. Roma 3:23, upah dosa adalah maut. Hukuman maut itu adalah kekal. Saudara bisa kita lihat dalam Markus 9:23. Ini ayat yang mengatakan naik. Naik. Bukan turun. Naik. Ya. Pelan-pelan. Nah, kita baca saudara. Ini yang menunjukkan bahwa hukuman dosa itu kekal. Kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, peganglah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan untuk kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadam. Jadi hukuman dosa itu kekal. Ya, kekal, dan dikatakan di sini dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jadi apinya nggak terpadamkan. Nah, siapa yang senang ke sana? Ya, saya yakin pasti banyak yang mau. Amin. Iya, pasti banyak yang mau. Orang yang masuk neraka itu karena dia mau masuk neraka. Nggak ada orang yang ke surga itu, saudara, nggak ada orang yang ke surga itu bisa masuk sementara dia maunya masuk neraka. Nggak ada orang yang bisa ke surga itu dengan keinginannya mau masuk neraka. Nggak ada. Jadi nggak ada orang kebetulan masuk surga. Begitu juga orang yang di neraka itu, nanti perhatikan baik-baik ya saudara. Nggak ada orang yang senangnya mau masuk surga, ya, tapi dia masuk neraka. Nggak ada. Orang yang masuk neraka pasti dia punya keinginan untuk masuk neraka. Jadi nggak ada nanti alasan bagi orang masuk neraka untuk mau masuk surga. Nggak ada. Nah, saudara perhatikan, ya dalam Ibrani 6 juga itu di kalimat terakhir, perhatikan di situ dikatakan dan hukuman kekal. Jadi hukuman dosa itu adalah sifatnya kekal. Jadi nggak ada yang sementara. Kalau orang-orang Muslim biasanya mereka itu hukuman dosa itu tidak kekal. Kalau mereka, jadi punya pandangan begitu. Jadi saudara dihukum orang yang dihukum masuk neraka itu hanya sementara. Jadi orang yang masuk neraka itu nanti dia menanggung hukumannya di sana. Semua dosa-dosanya akan ditanggung di sana. Berapa lama di neraka itu tergantung berapa besar dosanya. Baru nanti setelah selesai dihukum dalam neraka itu, baru saudara dia masuk surga. Jadi orang masuk neraka masih punya kesempatan masuk surga. Nah, mau percaya begitu? Amin? Enggak? Ya, saudara nggak percaya nggak apa-apa. Ya, tapi saudara juga percaya boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita sebagai orang beriman, kita nggak percaya begitu. Karena apa saudara? Karena hukuman neraka itu kekal. Jadi kalau orang sudah masuk neraka itu hukumannya kekal. Nggak ada lagi pindah-pindah dari sana. Ya, nggak akan ada perpindahan. Nggak ada orang yang masuk neraka habis itu nanti dia masuk surga. Nggak ada. Ya. Kecuali ada pendeta yang suka penglihatan, yang katanya dia suka naik surga terus dia masuk neraka, habis itu neraka surga. Nah, ada pendeta-pendeta yang suka dapat penglihatan begitu. Tapi itu pendeta-pendeta yang aneh. Ya. Saudara, orang yang melihat surga itu orang yang sudah mati. Kalau dia percaya terus dia bisa lihat surga itu orang yang mati. Kalau orang belum mati belum bisa lihat ke sana. Kenapa? Itu masih misteri bagi orang yang belum mati. Bagi orang yang masih hidup, surga itu masih belum dibuka. Ya. Jadi kalau misalnya ada pendeta bilang, wah saya ketemu Tuhan Yesus di surga, ya nggak lama kemudian saya pergi ke neraka, saya melihat apa di sana macam-macam orang. Saudara jangan percaya begitu-begitu. Ya. Karena orang mati itu, orang yang belum mati itu belum bisa melihat surga. Ya. Nah, saudara perhatikan. Nah, kenapa saudara penderitaan Yesus itu hanya waktunya singkat, tapi kenapa kok bisa menebus hukuman yang sifatnya kekal? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Memang saudara, kalau Yesus itu hanya manusia biasa, perhatikan ya, dia hanya manusia biasa. Mungkin dia suci,
misalnya Yesus itu manusia biasa dan suci, maka saudara tidak ada dasar bagi Yesus untuk mati menebus dosa banyak orang, kan mungkin. Kalau dia hanya manusia biasa, itu yang pertama yang kita perhatikan. Kalau Yesus hanya manusia biasa, dia bukan Allah, dia manusia sejati. Dia juga kita katakan manusia suci, tapi dia bukan Allah. Maka saudara perhatikan, tidak mungkin kematian Yesus sebagai manusia itu bisa menebus dosa banyak orang. Tidak mungkin dia bisa menebus dosa yang sifatnya hukuman kekal. Tidak mungkin. Ya. Saudara, coba kita lihat dulu dalam Mazmur 49. Ini ada alasan bahwa tidak mungkin saudara seseorang bisa membebaskan nyawanya. Nggak ada orang yang bisa membebaskan atau memberikan tebusan kepada Allah untuk pembebasan nyawanya. Nggak ada. Nah, kita bisa lihat ayat ini. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Saudara perhatikan ayat ini begitu penting buat kita. Mazmur 49 ayat 7 sampai 8. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi saudara, Alkitab menegaskan tidak ada seorang pun, tidak ada satu orang pun, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan pada Allah ganti nyawanya. Tidak ada saudara. Jadi Yesus sendiri pun, kalau dia hanya seorang manusia, dia nggak bisa membebaskan dosa banyak orang dengan dia tebus dosa, nggak bisa. Ya. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan diri atau menebus, membayar tebusan pada Allah ganti nyawanya. Kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi saudara, kalau Yesus mati, dia mati di atas salib sebagai manusia saja, maka kematian Yesus tidak bisa menebus banyak orang. Ya, tidak bisa menebus dosa yang sifatnya kekal. Kenapa? Karena dia hanya manusia. Makanya saudara, kalau kita hanya percaya Yesus sebagai manusia, maka orang itu tidak bisa selamat. Makanya kenapa orang menentang ajaran Pak Erasmus? Kenapa kita begitu menentang ajaran Pak Erasmus? Karena Pak Erasmus mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa. Jadi saudara, ketika Yesus mati sebagai manusia biasa, dia hanya manusia biasa dan bukan Allah, maka tidak mungkin dia bisa menyelamatkan. Makanya saudara, itu kita harus melawan ajaran yang mengatakan Yesus itu hanya manusia. Yesus itu bukan Allah. Ada ajaran-ajaran yang menentang kealahan Yesus. Saudara, salah satunya dalam sejarah gereja yang sangat menentang kealahan Yesus siapa? Siapa yang tahu? Tokoh yang melawan atau menentang ketuhanan Yesus siapa? Siapa namanya? Siapa? Siapa? Judas siapa itu? Siapa? Oh bukan. Ini dalam sejarah abad sebelum abad ketiga. Siapa? Arius. Itu Arius saudara. Nah saudara, pengikut Arius disebut Arianisme. Nah saudara, Arius itu yang menentang kealahan Yesus. Yesus itu bukan Allah. Yesus ini adalah manusia yang diciptakan Allah, namun karena dia taat, dia dijadikan Allah. Jadi bagi orang Arius, Yesus itu adalah ciptaan yang pertama. Lalu saudara, dia dijadikan Allah. Jadi artinya dia bukan Allah. Dia bukan sungguh-sungguh Allah. Nah saudara, ini berbahaya. Ajaran ini berbahaya karena saudara, dalam ajaran ini kita tidak akan bisa mendapatkan keselamatan. Karena kalau Yesus hanya manusia saja dan dia bukan Allah, maka dia tidak mungkin bisa menebus kita. Paling banter saudara,
Yesus hanya bisa menebus satu orang. Dan itu paling dirinya. Kalau dia nggak berdosa ya, berarti dia bisa menebus satu orang berdosa. Jadi sangat tidak mungkin dia bisa menebus dosa kalau dia hanya manusia biasa. Makanya saudara, siapa Yesus itu penting. Yesus itu, saudara, kita punya keyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nah, inilah yang memberikan jawaban itu, saudara. Kenapa waktu Yesus menebus dosa itu begitu singkat, sementara dia bisa menebus dosa yang sifatnya hukuman kekal. Nah, kenapa, saudara? Karena Yesus itu bukan hanya Allah, bukan hanya manusia, tapi juga dia adalah Allah. Ya, perhatikan tulisan di sini. Karena Yesus itu adalah Allah, maka kematiannya menjadi tak terbatas kuasa penebusannya, melampaui waktu dan tak terbatas dalam menebus banyak orang. Berapa banyak orang yang ditebus oleh kematian Yesus? Itu tidak terbatas. Berapa waktu berapa durasi waktu yang dipakai untuk menebus orang itu? Saudara, waktunya tidak terbatas. Kenapa? Karena Yesus itu bukannya manusia, tapi dia juga Allah. Allah itu tak terbatas. Makanya, saudara, keselamatan itu menjadi mungkin. Keselamatan itu menjadi pasti. Kenapa? Karena Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Dia bukan hanya manusia saja. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Makanya doktrin ini harus kita pertahankan habis-habisan, saudara. Ya. Kita harus pertahankan luar biasa. Ya, jadi saudara, Yesus itu bukan hanya manusia, tapi juga dia Allah. Kealahannya, saudara, membuat kematian Yesus sebagai manusia itu menjadi berkuasa tak terbatas. Punya kuasa yang tak terbatas untuk mengampuni banyak orang dan mengampuni dosa yang sifatnya kekal. Jadi tidak dibatasi oleh waktu. Tidak ada batasan waktu. Jadi saudara, inilah yang membuat bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat. Benar-benar dia bisa menebus dosa kita. Nah, saudara, inilah yang sangat penting kita pahami. Jadi saudara, 33,5 tahun itu adalah waktu yang dipakai Tuhan untuk menyelesaikan penderitaan, kelemahan dan dosa-dosa kita. Ya. Nah, saudara, walaupun singkat pengorbanan dan penderitaan Yesus dan kematian Yesus itu terbatas, tapi kuasanya menjadi tak terbatas. Kenapa? Karena Yesus itu dia memiliki kodrat kealahan. Dia Allah. Dan kealahannya itu menjadikan kematian sebagai manusia itu menjadi tak terbatas kuasanya. Baik dalam waktu maupun dalam jumlah berapa banyak orang yang ditebus, itu tidak ada batasnya. Nah, saudara, itu alasannya. Ya, jadi ini alasan yang yang kuat tentang mengapa Yesus itu harus, pertama tadi kenapa dia harus disalib, dan kedua mengapa kematiannya yang singkat bisa menebus dosa banyak orang, bisa menebus dosa yang sifatnya kekal. Jadi saudara, doktrin tentang Allah bahwa Yesus adalah Allah itu menjadi penting. Makanya dalam Roma pasal 10 ayat 9. Mari kita baca sebentar, saudara. Kita baca ayat ini. Dalam Roma pasal 10, saudara perhatikan ayat ini. Roma 10 ayat 9. Ayat 9 dan ayat 10 sama-sama saudara kita baca. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sama-sama 1 2 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan menjadi sederhana buat kita. Kenapa? Karena
yang beratnya sudah ditanggung Yesus. Ya. Yesus telah menanggung secara sempurna segala dosa kita. Semua dosa ditanggung, semua hukuman itu ditanggung oleh Yesus. Ya. Jadi saudara, bagi orang percaya sudah tidak ada penghukuman. Ya. Jadi kalau ditanya saudara, seharusnya saudara sudah bisa jawab, kenapa Yesus harus mati di salib? Ya. Dan kedua, kenapa waktu yang singkat Yesus menanggung dosa itu bisa menebus atau membayar dosa yang sifatnya hukuman kekal. Nah, saudara, kiranya kita bisa kita bisa memberikan pertanggung jawab kita tentang iman kita ketika ada orang bertanya. Nah, saudara, terakhir, apa tujuan dari kematian Yesus? Nah, saudara, mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5. Saudara, ini perlu diperhatikan karena Yesus mati buat kita bukan hanya sekedar menyelamatkan kita. Itu juga perlu diperhatikan ya. Saudara, kenapa Yesus mati buat kita? Saudara, bukan hanya untuk membawa kita ke surga. Ini perlu dipahami. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Nah, saudara, kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 5. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara, apa tujuannya Yesus mati buat kita? Apa tujuannya Yesus menyelamatkan kita? Saudara, tujuannya di sini ada satu, yaitu supaya kita tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Jadi saudara, tujuannya kenapa Yesus menyelamatkan kita bukan hanya supaya mati masuk surga. Jadi jangan pernah berpikir begitu, itu terlalu dangkal. Itu orang Kristen yang egois. Orang Kristen egois, saudara, dia yang penting mati masuk surga. Itu tujuannya. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang egois. Perhatian baik-baik, tujuan Yesus dari kenapa Dia mati, supaya saudara hidup bagi Dia. Supaya saudara berhenti hidup bagi diri sendiri. Jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan berpusat pada hidup diri sendiri. Saudara, keegoisan itu bagi orang percaya sejati itu adalah hal yang tidak cocok bagi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen sejati hidupnya bukan lagi untuk diri sendiri. Bukan hanya hidup untuk kepentingan pribadi, tapi saudara, hidup untuk kepentingan Allah. Apa yang Allah mau, apa yang Allah ingin kehendaki dari hidup saya, apa yang Tuhan mau aku perbuat dalam hidup ini. Itulah saudara, kenapa Yesus mati buat kita. Jadi saudara, renungkan ini baik-baik. Jangan sampai tujuan kita hanya mati masuk surga. Orang percaya pasti mati masuk surga, tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya supaya kita hidup bagi Dia. Supaya kita berhenti hanya mikirin diri sendiri. Supaya kita jangan hanya membangun diri sendiri, berjuang untuk diri sendiri. Saudara, kalau kau berjuang bagi Allah, bagi orang lain, kau berjuang memperjuangkan nasib orang lain, saudara, maka itu artinya Anda menggenapi sebuah tujuan kenapa Yesus mati. Tapi kalau saudara hanya hidup bagi diri sendiri atau egois, maka artinya Anda tidak mentaati kenapa Yesus harus mati. Saudara, kalau Yesus, perhatian baik-baik, kalau sampai Yesus mati buat kita, ya, kalau sampai Dia mati buat kita, itu artinya apa saudara? Dia sudah menyerahkan segalanya yang penting dalam hidup kita. Kalau sampai Dia mati, artinya Dia sudah mengorbankan segalanya yang berharga dalam dirinya. Semua yang dibutuhkan oleh kita, itu artinya Dia sudah korbankan. Tidak ada lagi yang tersisa. Semua dirinya dikorbankan buat kita.
Nah, kalau sampai dia korbankan dirinya buat kita, yang merupakan hal yang termahal dalam diri Allah, maka saudara, nggak mungkin Allah tidak memelihara kita. Nggak mungkin Tuhan tidak mencukupi yang kita butuhkan. Makanya orang percaya itu jangan fokus pada diri sendiri. Saudara, fokuslah untuk hidup bagi Allah dan bagaimana saudara bisa berfungsi bagi orang lain. Masa percaya saudara, Anda akan menikmati kehidupan Kristen sejati. Anda akan menjadi bahagia. Saya lihat saudara, banyak orang yang nggak bahagia karena hidupnya egois. Walaupun orang Kristen. Saudara, saya pernah dulu melayani seorang ibu. Saudara, hidupnya penuh dengan ketakutan dan kegelisahan. Padahal sebenarnya mereka adalah orang berkecukupan. Saudara, dia pernah telepon saya. Dia lagi posisi berada di hotel. Tapi saudara, di hotel itu yang hotel mewah, hotel mahal. Tapi dia bilang gini, saya di hotel ini kesepian Pak. Saya malah gelisah, saya nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah saudara, perhatikan, orang tidur di hotel pun, hotel yang berbintang, belum tentu bisa tidur. Banyak orang yang mencari kebahagiaan di hotel, di mana, tempat-tempat yang indah. Tapi saya mau katakan saudara, kebahagiaan sejati bukan di situ. Kebahagiaan sejati itu ketika kita hidup bagi Yesus. Itu kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenarnya ketika saudara melayani Tuhan. Ya. Anda akan melihat nanti saudara akan memiliki semangat. Anda akan mulai melihat, Anda mulai berguna bagi orang lain. Anda mulai berfungsi bagi orang lain, bukan menghancurkan orang lain, bukan merusak orang lain. Ketika Anda malah menghancurkan orang lain, merusak orang lain, Anda akan semakin lemah. Anda akan semakin kacau. Anda akan semakin hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Jadi saudara, obat supaya kita bisa tenang dalam hidup ini, yaitu layani orang lain. Jangan hidup bagi diri sendiri. Ketika saudara hidup bagi keegoisan, Anda akan menjadi hidupnya Anda tenang. Anda tidak akan pernah bahagia. Ya, orang yang hanya kerjanya mengambil, menerima saudara dan tidak pernah berbagi, tidak pernah memberi, orang itu tidak akan pernah puas dalam hidup. Alkitab berkata lebih baik memberi daripada menerima. Saudara, memberi itu adalah hal yang lebih baik, lebih berbahagia orang yang memberi. Saudara, ada kebahagiaan tersendiri bagi orang yang memberi. Kalau hidup Anda penuh dengan kegelisahan dan ketakutan, keluar dari rumah, pergi cari orang lain, layani orang lain. Anda akan melihat ada sukacita dari Allah akan mengalir. Firman Tuhan berkata saudara, satu orang bertobat, maka ribuan malaikat bersukacita. Jadi ada sukacita yang mengalir dalam hati orang-orang yang melayani. Ada sukacita yang luar biasa akan menyertai orang-orang yang memikirkan orang lain. Tapi orang yang egois, hidupnya tidak akan pernah tenang dalam hidup. Saudara, itulah tujuan kenapa Yesus harus mati buat kita, supaya kita melayani orang lain. Saudara, tanamkan prinsip ini dalam hidup. Saya mau katakan dari depan ini, tidak ada kebahagiaan sejati kecuali kita melayani orang lain. Tidak ada. Tidak ada kebahagiaan sejati ketika kita, selain ketika kita memikirkan nasib orang lain. Jadi saudara pikirkan nasib orang. Apa yang saudara bisa buat untuk memberkati orang lain? Apa yang saudara bisa buat untuk menolong orang lain? Percayalah, kekuatan dari Allah akan semakin berlimpah-limpah dalam hidup. Ya, kekuatan kemampuan dari Allah itu akan mengalir. Kalau dirinya saja dikorbankan buat kita, ya, kalau dia bahkan rela mati buat kita, maka udah pasti apa yang kita butuhkan, kemampuan, sukacita, ya, damai sejahtera, itu akan dilimpahkan oleh Tuhan. Bahkan apa yang kita butuhkan untuk melayani dia pasti akan curahkan pada dia. Makanya saudara, jangan hidup menjadi egois. Ya, jauhkan dari diri kita keegoisan, memikirkan diri sendiri. Singkirkan hal keegoisan, karena keegoisan itu adalah racun dalam kebahagiaan kita. Ya, itu meracuni kebahagiaan kita, itu menghancurkan kebahagiaan kita. Egois itu akan membuat kita menjadi stres. Ya, bahkan saya boleh bilang saudara, banyak orang gila dalam dunia ini. Sebenarnya kenapa gila? Gila dalam arti bukan benar-benar gila yang sakit jiwa, bukan. Tapi gila dalam arti saudara stres. Ya, hidupnya stres, nggak pernah tenang dalam kehidupannya. Kenapa? Akar masalahnya karena egois. Jadi keegoisan itulah yang membuat banyak orang yang bisa tenang. Jadi saudara, siapapun Anda, walaupun Anda miskin, susah hidup, kalau Anda memikirkan orang lain, masa percaya ketenangan dari Allah akan terus mengalir. Sukacita dari Allah akan mengalir. Ya.
Anda akan dipenuhi dengan kekuatan Allah, sehingga Anda melihat orang lain gelisah di mana-mana, tapi Anda bisa tenang dalam kehidupan ini. Ya, itu ketika Anda dikuasai oleh kasih Tuhan Yesus tadi, karena Anda telah menerima kasih Allah. Yesus telah mati buat kita, sehingga saudara mengalirkan kasih itu bagi orang lain. Oke saudara, itu aja firman Allah yang kita bisa dengarkan pada kesempatan ini.